Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kartini. Aku Habibah. Dan aku Cutiara. Dalam video kali ini kami akan menyampaikan materi logika matematika. Yuk mari kita simak. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Objek langsung matematika terdiri dari yang pertama ada fakta. Fakta terbagi menjadi dua, ada undefined yaitu garis, titik, bidang, dan himpunan, well defined yaitu definisi fungsi dan definisi transformasi. Yang kedua ada konsep, contohnya aksioma, postulat, hukum. Nah, untuk hukum tidak perlu dibuktikan nilai kebenarannya. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip terdiri dari teorema, lemma, corollario atau akibat, dan rumus. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Untuk contoh proposisi, A. 8 adalah bilangan genap. B. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Surabaya. C. Kemarin hari hujan. Penjelasan contoh di atas semuanya merupakan proposisi. Untuk proposisi A bernilai benar, untuk proposisi B bernilai salah karena ibu kota Jawa Barat seharusnya adalah Bandung. Proposisi C tidak dapat langsung ditetapkan kebenarannya. Namun, satu hal yang pasti bahwa proposisi tersebut tidak mungkin benar dan salah sekaligus. Selanjutnya ada operator logika. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka operator logika tersebut ada 3 macam. Yang pertama ada konjungsi, dinyatakan P dan Q dengan notasi P konjungsi Q, implikasi P dan Q. Lalu yang kedua ada disjungsi, P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q, implikasi P atau Q. Dan ketiga ada negasi atau ingkaran. Dari P dinyatakan dengan notasi negasi P, implikasi tidak P. Selanjutnya mari kita lihat contoh berikut. Hari ini hujan dinyatakan dengan P. Murid-murid diliburkan dari sekolah dinyatakan dengan Q. Maka P konjungsi Q dinyatakan dengan hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Jika menggunakan disjungsi P disjungsi Q, maka pernyataan tersebut akan membentuk hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan jika dinyatakan dengan negasi P, maka pernyataan tersebut akan membentuk hari ini tidak hujan. Dan jika P disjungsi negasi Q, maka kalimat tersebut akan membentuk hari ini hujan, tapi murid-murid tidak diliburkan. Dan jika menggunakan Q disjungsi negasi P, maka kalimat tersebut akan membentuk hari ini hujan atau murid-murid tidak diliburkan. Lalu materi selanjutnya ada proposisi majemuk. Sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus, sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Ada sebuah definisi yaitu dua buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekivalen secara logika, dilambangkan dengan V identik Q jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Bisa kita lihat bahwa dari contoh tersebut mempunyai hasil yang identik, di mana P disjungsi negasi P konjungsi Q dan P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q memiliki hasil yang identik. Selanjutnya ada hukum-hukum proposisi. Hukum-hukum proposisi terbagi menjadi 10, yaitu hukum identitas, hukum nulli atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, lalu hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan.
Kemudian ada proposisi bersyarat atau implikasi. Pernyataan berbentuk jika P maka Q. Semacam itu disebut proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Jika P maka Q dapat dicontohkan sebagai jika adik lulus ujian, maka ia akan mendapat hadiah dari ayah. Lalu, jika hari Rabu masuk sekolah, maka saya akan dapat uang saku. Nah, proposisi ini berbunyi atau dilambangkan dengan P implikasi Q. Selanjutnya terdapat tabel kebenaran dalam implikasi. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional P implikasi Q dalam kata-kata, yaitu seperti jika P maka Q, jika P Q, P mengakibatkan Q, P hanya jika Q. Bisa kita lihat dalam tabel kebenaran bahwa jika P dan Q benar, maka P implikasi Q salah. Dan jika P benar, Q salah, maka P implikasi Q sama dengan benar. Lalu ada P jika salah, Q benar, maka P implikasi Q sama dengan benar. Lalu P salah dan Q salah, maka P implikasi Q sama dengan salah. Nah, di sini ada soal jika P maka Q, ekivalen secara logika dengan tidak P atau Q. Di tabel ini ada P implikasi Q dan negasi P disjungsi Q memiliki hasil yang identik atau ekivalen secara logika. Selanjutnya, varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk lain yang berkaitan dengan P menuju Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Misalkan, P dan Q adalah proposisi untuk P menuju Q. Terdapat 3 varian loh, yaitu converse atau kebalikan, yaitu Q menuju P, inverse yang merupakan ingkaran P menuju ingkaran Q, kontraposisi ingkaran Q menuju ingkaran P. Gimana sih bentuk tabel kebenarannya? Ini dia bentuk tabel kebenarannya dari implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Bisa dilihat dari gambar, P menuju Q identik dengan ingkaran Q menuju ingkaran P. Bikondisional atau biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q. Disebut biimplikasi dan dinotasikan dengan P menuju Q. Pernyataan majemuk berikut adalah biimplikasi. 1. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. B. Contoh yang B, syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. 2 buah proposisi majemuk P atau PQ dan Q atau PQ disebut ekuivalen secara logika, dilambangkan dengan P atau PQ menuju sama dengan Q atau PQ jika P sama dengan menuju Q adalah tautologi. Contohnya yaitu ingkaran P konjungsi Q sama dengan menuju ingkaran P disjungsi ingkaran Q. P atau PQR menuju sama dengan Q atau PQR. Lalu bagaimana sih pembuktian menggunakan tabel kebenarannya untuk mengetahui bahwa keduanya adalah tautologi? Mari simak slide selanjutnya, merupakan tabel kebenaran dari biimplikasi. Bisa dilihat dari gambar tabel kebenarannya, yaitu tautologi. Ingkaran P konjungsi Q menuju sama dengan ingkaran P disjungsi ingkaran Q adalah tautologi. Kenapa sih disebut tautologi? Karena hasil akhir mereka adalah B atau betul semua. Demikianlah materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh pemirsa sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.